salah banget. Oh, salah kali. Semangat ini kali ini. Yo, mana sare? Bagi enggak? Al-Fatihah. Iya kenal tuh ya guys. Kemarin sudah sampaikan ya putra putrinya Nabi ya. Enggak ya? 7 ada berapa? 7. Nah, sekarang kita baca yang selanjutnya ya. Antis ini suatin. Bismillahirrahmanirrahim. Lagunya yang bila begini. Antis ini suatin wafatul Mustafa khuyir nafaktarnan Nabi al-Mustafa Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Sofiyatun Maimunatun wa Romlah Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah lil mu'minina ummahatul mardiyah Hamzatu ammuhu wa abbasun kada ammatuhu Sofiyatun datuh tidak wa qabla hijratin nabiyil isra mimma katin lailan likursin yura wa ba'da isra'il urujun lisama hatta ra'an nabiyya rabbal kalama min ghairi kaifin wan hisarin wan farad alaihi khamsan ba'da khamsina farad wa balaghal ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bilan tirai qad faza siddiqum bitasdiqil lahu wa bil urujis sidqu wa fa'ahlahu wa hadihi aqidatun muhtasara walil awami salatun muyassara nabi mudil ka ahmadul marzuki mayan tamilis sadiqil masduki walhamdulillahi wa sallallahu sallama ala nabi khairi man qad allama wal ali wassahbi wa kulli mursyidi wa kulli man bi khairi hadyin yabtaghi wa as'alul karima ikhlasal amal wa naf'a kulli man biha qad ishtaghal abiyatuha maizun bi'adil jumlah
antis iniswatin wa fatal Mustafa ya. Jadi sedone meninggalnya Kanjeng Nabi itu meninggalkan 9 orang istri ya. Khoyirna fakhtarnan nabiyal muktafa ya. Khoyirna itu mereka ini udah ditawari ya. Jadi ditawari milih nabi atau milih dunia gitu, dan mereka memilih nabi. Fakhtarnan nabiyal muktafa. Ini istrinya Nabi ketika wafat 9. Nah, sebelum 9 istri Nabi 1 yaitu Siti Khadijah ya, Khadijah sampai belum meninggal baru kemudian beliau beristri ya. Dan ini sampai 9 istri itu hanya keistimewaan, salah satu keistimewaan Nabi ya di nggak perlu tiru ya. Nggak payu barang ya. You. Iya. Sembilan. Berat. Ini banyak diungkapkan sih tapi terlalu panjang kita Nah, kita cukup tahu secara umum ya detail. Yang pertama Aisyah ya. Aisyah. Ini putrinya Abu Bakar. Wa Hafsatun dan Hafsah. Ini putrinya Sayyidina Umar. Wa Saudah ya, ini Saudah. Wa Sofiyah ya, keempat Sofiyah, terus Maimunah, Romlah, Hindun, wa Zainab, wa kada Juwairiyah. Ya, ini 9. Nah, yang perlu kita tahu gitu ya, ini sebagian besar semua dinikahi bukan ya karena dorongan keinginan ya. Jadi ini semua mengandung hikmah, semua mengandung tujuan ya. Ini bagian dari penguatan dakwah Islam ya. Ada putrinya Siti Abu Bakar, Siti Umar itu ini putrinya sahabat yang utama gitu ya. Nanti ada yang janda karena suaminya gugur di medan perang ya, dan seterusnya itu. Ini Nabi ini berarti menantunya Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Kan dalam banyak riwayat juga nanti Sayyidina Abu Bakar dan Umar itu melamar putrinya Nabi ya. Ini rumit kok terjadi ya. Siti Fatimah itu kan dilamar Sayyidina Abu Bakar ya. Ya, pernah dilamar Sayyidina Umar. Ya. Tapi ini memang hanya sama Sayyidina Ali ya. Putri Nabi yang 2 itu nanti dinikah oleh Sayyidina Utsman ya. Jadi sahabat-sahabat Nabi utama itu punya hubungan genealogis ya, hubungan yang erat melalui perkawinan ya, dengan sahabat-sahabatnya seterusnya. Dan lalu dengan pengalaman banyak istri juga nanti banyak hal-hal yang itu menjadi nanti ada yang menjadi hukum ya, ada yang menjadi hukum. Misalnya pernikahan Nabi dengan Zainab ya bintu Jahsyin. Ini sebelumnya Zainab ini istrinya anak angkat beliau ya, anak angkat beliau namanya Zaid ya. Nah, ini memang tidak kufu sebenarnya, pernikahan yang tidak kufu karena Zaid ini mantan budak gitu ya. Angkat terus ini Zainab ini sosok yang sosok yang kuat dan seterusnya itu ya. Nah, akhirnya berpisah cerai gitu, bercerai digambarkan ya dalam dasar karena nggak kufu ya, nggak kufu, akhirnya bercerai. Nah, ada firman Nabi disuruh menikahi Zainab ini ya, karena untuk tujuan ada jadi hukum gitu nanti dalam fikih menikahi mantan istrinya anak angkat ya, itu boleh ya. Jadi ada pernikahan yang karena disuruh, karena ini nanti akan jadi presiden hukum ya.
Itu 9 istri Nabi ketika Nabi wafat, ada 9 ya. Siti Aisyah, Hafsah, Saudah, Sofiyah, Maimunah, Romlah, Hindun, Zainab dan Juwairiyah ya. Lil mukminina ummahatun mardiliyah ya. Jadi beliau-beliau inilah yang disebut ummahatul mukminin ya, ibunya orang-orang beriman. Kemudian Hamzatu ammuhu wa Abbasun kada ya. Nah ini am ya, pamannya Nabi ya. Hamzah dan Abbas. Ini dua di antara 12 pamannya Nabi. Ini yang paling utama ya, hanya 2 yang disebutkan ya. Hamzah ya, kita tahu beliau ini seorang pemberani ya, digelarnya Asadullah ya, singa Allah ya. Ini kemudian heroisme, kekuatan beliau ini yang mengilhami orang-orang Persia menuliskan kisah beliau. Jadi kisah itu Amir Hamzah itu ya, kisah ini. Jadi yang diadaptasi nanti di Melayu dan di Jawa menjadi Hikayat Amir Hamzah ya, Serat Menak ya, jadi mengilhami banyak kisah-kisah dalam cerita-cerita rakyat ya, wayang juga ada ya, Serat Menak ya, yang sangat penting. Ini kisah tentang paman Nabi Hamzah. Nah, ini paling dekat, ini termasuk pamannya Nabi yang paling utama, ini Sayyidina Hamzah. Juga termasuk saudara sesusuan ya, saudara sesusuannya Nabi. Ini selisihnya berapa bulan atau berapa tahun gitu. Jadi mereka kecilnya main bareng. Nah, Abbas ini pamannya yang tertua ya. Pamannya termuda ya. Sayyidina Abbas. Nah, ammatuhu Sofiyatun wa Tuhtida ya. Ini ammah itu bibi ya. Bibinya Nabi yaitu Sofiyah ya. Ini satu di antara ada 6 ya, ada 6 bibinya Nabi ada 6 ya. Ini yang ditekankan untuk dikenang, dihafal 1 yaitu Sofiyah. Yang 6 itu ada Ummu Zubair bin Awam ya, Halah bin Uhaib, Ummu Hamzah ya, dan seterusnya ini ya, ada itu bibi ya, Hamzah pamannya Hamzah dan Abbas, bibinya Sofiyah. Jadi istrinya kan Nabi juga ada namanya Sofiyah ya. Jadi ada Sofiyah nama istrinya Nabi, ada Sofiyah nama bibinya Nabi. Nah, ini 6 ya, ini keluarga inti Kanjeng Nabi yang wajib kita kenal ya, kita hafal ya. Jadi pengenalan Nabi itu lebih detail ditekankan ya. Jadi umat Islam ya, karena sumber ajaran kita Quran, hadis semua adalah dari Nabi ya, contoh-contohnya Nabi. Karena itu mesti dibangun ikatan yang kuat ya, pengenalan kepada Nabi, kecintaan kita kepada Nabi juga diungkapkan dengan pengenalan kita kepada keluarga-keluarga Nabi ya, putra-putri Nabi, istri-istri Nabi, paman-paman Nabi dan bibi Nabi. Di dalam kitab Imam Al-Ghazali itu namanya kimia usaadah ya, kimia kebahagiaan ya, proses kebahagiaan ya. Ini kalau di Jawa jadi ilmu kabegjan ya, ilmu kasampurnan ya. Jadi orang tidak akan mengalami kebahagiaan ya, yang sejati. Orang tidak akan bisa mengalami kesempurnaannya kecuali di dalam hadrah an-nabawiyah ya, kehadiran Nabi ya. Jadi kehadiran Nabi, kita hadir sedekat mungkin dengan Nabi, Nabi hadir sedekat mungkin dengan kita ya, mendekatkan ya, hadrah an-nabawiyah. Oleh karena itu kita mau apapun kan mesti Fatihah ya, ila hadratin Nabi, ila hadratin Nabi, kita hadir kepada kehadiran Nabi hadir. Jadi soal kita berada di hadapannya ya. Nah, bagian untuk mendekatkan kita kehadiran Nabi ya, membangun
pikiran, kesadaran dalam imajinasi kita serial mungkin gitu ya. Dalam akidah kita juga bagian dari serial itu mengidentifikasi Nabi dengan juga nama-nama putra putri, istri-istri ya, paman. Dan kalau teman-teman baca Adiba ya, Adiba itu kan juga ada kan, itu bagian dari membangun kedekatan itu, yang mengembangkan kedekatan itu. Kita mengenal riwayatnya dan seterusnya itu untuk hadratun nubuwah an-nabawiyah ya, kehadiran Nabi. Itu jalan kesempurnaan ya, jalan kebahagiaan. Makanya ini dihafalkan pun bisa menjadi jalan masuk surga ya. Kita menjaganya itu ya menjadi juga sarana tercapainya tujuan-tujuan baik kita ya. Nah itu karena barokahnya ya, Kanjeng Nabi. Wa qabla hijratin Nabi al-Isra min Makkatin lailan liqudsin yudra ya. Yang juga bagian dari sejarah Nabi yang mesti kita kenali, kita yakini, yaitu peristiwa Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj ya. Ini terjadinya yang masyhur yang banyak disepakati ini sebelum hijrah ya, setahun sebelum hijrah ya. Hijratin Nabi al-Isra min Makkatin lailan liqudsin yudra ya. Ini perjalanan dari Mekah di waktu malam menuju ke Baitul Maqdis ya, ke Kudus. Ini kalau di sini ini Qudsin ya, menuju ke Kudus. Ya, nanti kota Kudus pun dibangun tafaul ya, tabarok dengan peristiwa Isra Mi'raj ya, perjalanan dan dari Makkah. Kenapa? Nah ini lambang ya, para wali itu membangun ini yang sering banyak jadi pertanyaan, kenapa ini kota Kudus satu-satunya yang dinamai dengan bahasa Arab ya. Ya banyak nih. Kalau saya memahami ini kaitannya dengan bagian dari membangun dasar fondasi spiritual ya, rohani umat Islam di Indonesia melalui toponim kota ya. Karena Masjid Demak itu ya melambangkan Masjidil Haram ya. Masjidil Haramnya itu Masjid Demak ya. Di dalam babat dikisahkan itu ketika dibangun Masjid Demak berdebat soal arah kiblat ya. Dan lalu Sunan Kalijaga merangkul ya Masjid Demak mustokonya sama Ka'bah ya. Nah ini saya pralambang. Nah, ini pralambang kedudukan Masjid Demak itu seperti Mekah pada dakwahnya Nabi. Jadi bagian dari dakwahnya Wali Songo, kedudukan Masjid Demak itu seperti kedudukannya Masjidil Haram, bagian dari dakwahnya Kanjeng Nabi ya. Nah Masjid Kudus itu berlambang dari Masjidil Aqsa, masjid terjauh ya. Ini peristiwa Isra ini kan juga melambangkan nanti ya, ini kalau secara historis toponim itu melambangkan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, Demak dan Kudus gitu. Tapi secara batin kalau kita membacanya di dalam diri kita, itu bagian dari perjalanan rohani kita. Kita mesti mengalami itu ya, perjalanan ini beberapa kali sudah saya sampaikan ya, kalau saya yang lagi panjang, tapi itu melambangkan perjalanan rohani kita ya, sampai ke dimensi rohani yang tertinggi, yaitu Kudus. Ada menara ya. Itu nanti juga melambangkan sholat ya, menara Kudus itu salah satu ajaran, di dalamnya ada ajaran rohani para wali, bagian dari ilmu kesempurnaan itu juga melalui sholat ya, ajaran sholat sebagai jalan rohani untuk mengalami pencerahan ya melalui sholat ya. Di sini juga dibilang bahwa ada Isra'in urujun lisama ya, setelah Isra kemudian Mi'raj ke langit, hatta ro'an nabiyya robban kalama min ghairi kaifin wan hisorin waftarot alaihi khamsan ba'da khamsina farad ya. Jadi dalam Isra Mi'raj itu Nabi naik ke langit ya, yang tertinggi, sehingga Nabi melihat Tuhan ya, melihat Tuhan kalama ya, Tuhan berfirman ya.
ada keterangan ya, ini kalam apa Tuhan apa Nabi mendengar kalamnya Tuhan seperti Nabi Musa juga mendengar kalamnya Tuhan ya. Nah, min ghairi kaifin wan hisorin ya, dan kita nggak usah bayangan tata caranya, gambarannya ya, melihat dan mendengar Tuhan berfirman. Nah, dalam firman itu waftarot alaihi khamsan ba'da khamsina farad ya. Bagian dari firman-Nya Tuhan itu memberi kewajiban ya kepada beliau dan untuk umatnya sholat 5 waktu ya. Ba'da khamsin setelah 50 ya, tawar menawar. Sebelumnya 50 tawar menawar ya. Akhirnya jadi diskon ya. Jadi 5 waktu ya. Diskon berapa persen ini? 95%. Cepat Akram. Nah, ini bagian rahmatnya Tuhan kepada Nabi dan umatnya ya. Yang 5 waktu sholat itu nilainya seperti 50 waktu. Jadi tadinya 50 waktu ya, disuruh Nabi Musa, kamu ngenyang karena umatmu pasti nggak kuat ya, umatku yang kuat-kuat yang taat yang aja nggak kuat gitu. Akhirnya tawar menawar sampai akhirnya diskon jadi 5 waktu. Tapi 5 waktu itu nilainya sama dengan 50 waktu. Kenapa? Kenapa kok nilainya 50 waktu ya? Itu karena godaan mau sholat itu berat ya, godaannya sampai 10 tingkat itu. Walaupun perbuatannya sedikit loh ya, 1 menit mungkin kalau kita sholat ya, nggak tahu ada nggak 1 menit kita sholat 4 rakaat itu 30 detik ya, sampai dinyang loh 30 detik loh, 1 menit atau 30 detik itu beratnya bukan main ya, beratnya bukan main. Ada gangguan pertama banyak ya dimensi ya, dari diri sendiri ya, ada juga dari setan itu juga. Setan itu kalau Tuhan menyuruh ke barat itu setan pasti ke timur. Ini nanti kuat-kuatan. Nah, nanti setan itu dibela oleh hawa nafsu kita, banyak sekali unsur-unsur. Karena itu begitu beratnya godaan itu, kalau kita akhirnya terjadi sholat itu kita telah mengalahkan ini ya, godaan yang jumlahnya 10. Jadi nilainya mendapat 10. Juga 10 kali lipat karena kita itu menyatukan 10 unsur kita ya. Jadi nilai. Nah, itu kewajiban sholat itu ditetapkan setelah Isra Mi'raj ya. Nah, sebelumnya ya ada sholat ya digambarkan, tapi tidak tertib detail selama 5 waktu ya, dan belum jadi kewajiban ini menurut bagian riwayat ya. Itu sholat 5 waktu yaitu Isra Mi'raj. Wa ballaghal ummata bil Isra'i wa fardhi khamsatin bilam qira'i ya. Nah itu dia. Nah itu disampaikan kemudian peristiwa Isra Mi'raj disampaikan kepada umat dan juga disampaikan tentang kewajiban sholat 5 waktu ini ya dengan tegas ya, tanpa ragu. Ini subuh-subuh dan ini mengejutkan ya, ini mengejutkan. Ini peristiwa yang mempertaruhkan ya, ini peristiwa yang mempertaruhkan kredibilitas Nabi ya. Seandainya tidak bisa dibuktikan gitu, itu goncang ya. Banyak sahabat-sahabat yang sudah beriman kepada Nabi mengikuti mendengar peristiwa Isra Mi'raj ini langsung ya jaga jarak ya, meragukan ya. Nggak mungkin ya digambarkan ini dalam waktu cuma beberapa 1 jam 2 jam ya, peristiwa perjalanan. Di sini ada keterangan Kanjeng Nabi itu tidur 1 ranjang dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah digambarkan itu belum balik loh, dari posisi miring atau ke kanan atau ke kiri gitu. Terus Nabi bangkit ya, terus mengalami peristiwa Isra Mi'raj. Sampai ini Siti Khadijah belum ubah lagi ya. Jadi cepat sekali, 2-3 jam gitu. Nggak masuk akal, udah melakukan perjalanan ke mana, Mekah ke Palestina, dan nanti kemudian ke langit gitu, turun lagi balik lagi gitu. Jadi sangat ini ya,
Nah, dalam peristiwa itu inilah ya yang pertama dan langsung percaya itu sahabat Abu Bakar. Ya, sahabat Abu Bakar. Ya, qad faza siddiqu bitasdiqin lahu ya. Dengan membenarkan Nabi, makanya digelari as-siddiq ya. As-siddiq wa bil uruj as-sidqu wa fa ahlahu ya. Jadi Abu Bakar mendapatkan gelar as-siddiq itu karena beliau membenarkan selalu membenarkan Nabi ini. Dan ini menandai sebetulnya peristiwa Isra Mi'raj ini ya. Ini kalau dalam rangka pribadi ya, penguatan pribadi, pengembangan pribadi itu peristiwa yang benar meneguhkan kepribadian Nabi sebagai pribadi yang berdaulat dan ya. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad ini ketika berdakwah yakin ya, tetap yakin percaya diri, tapi ada dukungan ya. Ada dukungan secara sosial didukung oleh pamannya yaitu Abu Thalib di luar ya. Nah, di dalam rumah itu mendapat backing yang kuat dari Siti Khadijah istrinya ya. Jadi secara psikologis di rumah di backup oleh Siti Khadijah. Nabi punya sandaran ya, ketika capek, ketika di luar begitu keras misalnya. Nah, di dalam rumah mendapatkan kehangatan, kelembutan secara psikologis dari Siti Khadijah yang menguatkan gitu. Nah, kalau keluar perlindungannya dari Abu Thalib. Ya, ada peristiwa beruntun ya. Pamannya meninggal Abu Thalib, ini penjamin keamanannya itu. Abu Thalib meninggal. Enggak lama kemudian istrinya meninggal ya. Jadi perlindungan benteng luar dalam gitu kira-kira itu runtuh ya. Jadi maka disebut Amul Husni ya. Tahun kesedihan ya. Jadi nah, setelah dalam posisi seperti itu mengalami peristiwa Isra Mi'raj ya. Nah, ini sebenarnya naik ya. Nah, ini dalam satu segi ini sih penguatan rohani ya. Tapi ada ujian sosial yang tinggi ya. Ini karena peristiwa seperti nggak masuk akal ya. Harus menjelaskan peristiwanya. Nah, akhirnya kemudian terbukti ya. Akhirnya bisa dipercaya karena bisa terkenal ya. Mungkin teman-teman tahu nggak ya. Dalam perjalanan pulang itu ada rombongan kafilah itu yang sedang berhenti itu ada minumannya Nabi minum gitu ya. Nanti ditunggu kafilah itu datang ya. Kalau kafilah datang ditanya betul nggak ada minumannya yang berkurang gitu, ternyata benar ya. Itu dipercaya itu titik. Jadi peristiwa yang sangat peristiwa besar ya, yang penting menandai menandai satu tahapan puncak yang tinggi dari pengalaman rohani Kanjeng Nabi, dan itu lalu ada menjadi penghiburan, menjadi penguatan ya, berikutnya dakwah Nabi ya. Dan melalui peristiwa inilah juga mendapatkan penguatan juga ya, Abu Bakar mendapat gelar as-siddiq. Nah, itu ya teman-teman sekalian ya, itu terkait dengan sejarah Nabi ya, dari mulai mengenali putra-putri, istri, paman, dan juga peristiwa Isra Mi'raj dan kewajiban sholat ya. Ini menjadi satu kesatuan ya. Dirangkaikan dengan aqidatul awam yang di awal itu pengenalan sifat-sifat bagi Allah, pengenalan sifat-sifat bagi Rasul ya. Kemudian nama-nama Nabi dan Rasul, nama-nama malaikat, nama-nama kitab, lalu iman kepada hari akhir ya. Dan kemudian dilanjutkan dengan lebih detail mengenal sejarah dan kepribadian Nabi ini sampai ujungnya peristiwa Isra Mi'raj dan kewajiban sholat. Itu satu rangkaian ya, yang menjadi pegangan kita ya, pegangan kita sederhana ya, menjadi Islam tidak kalau itu dijalankan dengan kesungguhan ya. Insya Allah ya, selamat kita dunia Amin. Nah, wahadihi aqidatul mukhtasarah ya, inilah tadi satu akidah, rumusan akidah yang sangat ringkas. Walil awami sahlatun muyassarah ya, untuk orang awam pun itu mudah dan dimudahkan ya, kemudahan yang dimudahkan. Ini mudah menghafalkan itu daripada menghatamkan yang buah loh kurang. Ya kan? Tujuan per hari hatam. Dan lebih jelas ini
ada janji surganya gitu. Amin ya. Dan ini untuk tercapainya tujuan hidup yang baik ya. Tujuan jalur hidup baik. Jadi mudahkan. Nadhimutil Ka Ahmad Al-Marzuki ya, yang dinazomkan ya oleh Sayyid Ahmad Marzuki, mayantami lis-shadiqil masduki, yang yang tumbuh kepada ya, Kanjeng Nabi yang benar dan dibenarkan ya, as-shadiq al-masduq ya, Kanjeng Nabi itu yang benar dalam penyampaiannya dan dibenarkan Kanjeng Nabi. Jadi Sayyid Ahmad Marzuki itu Sayyid ya, yang nasabnya sampai kepada Kanjeng Nabi, Sayyid Ahmad al-Marzuki. Terus beliau menutup walhamdulillahi wassalama ya, dengan pujian kepada Allah dan membaca sholawat dan salam kepada Kanjeng Nabi khairi man qad allama ya, sebaik-baiknya orang yang mengajarkan. Karena ini kembali lagi ke bahwa nadhomat ini, manggumah ini itu diajarkan langsung oleh Nabi melalui mimpi ya, khairi man qad allama ya. Wal ali washabbi wa kulli mursyidin, dan juga kepada semua keluarga, semua sahabat, dan kepada setiap mursyid, setiap guru ya yang membimbing. Wa kulla man bi khairi hadiyin yaqtadi, dan juga kepada setiap orang yang mengikuti petunjuk ya, dengan benar, dengan baik. Was'alul karim ikhlasul amal ya, dan aku memohon ya, al-karim ya, kemuliaan ikhlasul amal, ikhlasnya perbuatan ini ya, karya ini. Jadi mohon kepada Allah yang Maha Karim, yang Maha Mulia, supaya diparingi di dalam nadhoman ini keikhlasan amal. Jadi ini buah dari keikhlasan ya, nadhoman. Wa naf'a kulli man biha qad istaghfar ya. Dan doa juga mudah-mudahan setiap orang yang sibuk menyibukkan diri dengan nadhoman ini ya, dengan amal beliau ini didoakan ya untuk mendapatkan kemanfaatan. Amin. Ya, manfaat. Abiyatuha maizun bi adil jumali ya. Nah, jumlah bait-baitnya ini ya, di istimewanya itu juga jumlahnya itu dengan hisab jumal ya, hisab jumal. Ada di abiyatu hadil aqidah sab'atun wa khamsun bi adadi hurufin maizun ya. Maizun bi adil jumal, abiyatuha maizun. Jadi ini kode ini Jawa ini Chandra Sengkolo ya. Jadi jumlah baitnya itu ada semuanya 57 ya. Kodenya maizun ya, maizun ya. Biadadi hurufi maizun. Kodenya mim itu 40, ya itu 10, za itu 7. Jadi 57. Wadzalika biadil jumali ya. Ini dengan rumus jumal ya, al-kabir ya, yang itu abajadun hawazun hatoya kulamanu sa'afasu korosyu takhakhudhu gogohu ya. Nah ini hisab jumal dengan hisab kodenya maizun. Jadi jumlah baitnya semua 57 bait. 57 bait. Tarikhuha li hayyun Gurro Jumali ya, ini tarikhnya berarti tahunnya ya. Itu ini berapa ya tahunnya ini? Bentar. Ini akhir penulisan ini Intihanul Handil Aqidah fi sitati thamanin wa khamsin wa alfin mi'aten ya. Jadi 1258 ya. Kodenya Hayyun Hurum ya, Hayyun Hurum Jumalin ya, itu kok 1200 ya, itu tahun ya, ini tahun jumlah baitnya dan juga tahun akhir penulisannya 1258 Hijriah ya. Samaituha aqidatal awami min wajibin fiddini bid tamami ya, dinamai ini aqidatal awami bi wajibin fiddini
bitamami ya. Dinamai aqidatul awam yang isinya kewajiban-kewajiban di dalam agama secara sempurna yang diyakini keyakinan yang wajib di dalam beragama ya. Ini diringkas ya di dalam aqidatul awami. Ini yang kewajiban syariat di sini yang ditekankan cuma sholat ya. Yang artinya itu yang inti ya. Jadi keimanan dan sholat ini kewajiban yang paling pribadi ini kan ini nama-nama Allah sifat-sifat itu kan syahadah ya, bagian dari penguatan syahadah ya. Kemudian sholat lalu mengikuti perilaku sunnah Nabi ya. Alhamdulillah ya khatam. Alhamdulillah. Ini walaupun aqidatul awam tapi ini sebenarnya menjadi dasar ya. Tadi malam kita kaji ya Mas Muhyiddin itu ya, dari rumusan perdebatan kalam teologi yang berdarah-darah ya sejak sepanjang sejarah ya. Kalau kita ikuti perdebatan perumusan teologi, ini perumusan yang paling pertama mengharu biru ya. Begitu sejarah Nabi langsung muncul persoalan teologi, bagaimana merumuskan keimanan ya. Lalu muncul pertama kelompok disebut Khawarij, fitnah besar, bunuh-bunuhan karena beda rumusan keyakinan dan taruhannya nyawa. Terjadi perdebatan, muncul sekte-sekte madhab-madhab, firqah-firqah ya, yang saling berlomba bersaing merumuskan sistem keyakinan keras-keras. Ini ada lalu sekumpulan para ulama yang moderat, yang sangat concern menjaga keutuhan umat, tapi juga akidahnya selamat melalui proses yang sangat panjang ya. Dan kita diwarisi dengan sebetulnya sangat sederhana, yaitu aqidatul awam ya, aqidatul awam. Tapi yang dasar akidah yang awam ini kalau kemudian kita kajinya itu dengan kedalaman pemikiran, ini kita bisa ketemu ya. Ini nanti bisa jadi dasar ya. Kalau kita mau ke sampai filsafat wujud ya, itu juga bisa masuk melalui aqidatul awami ya. Nanti mau ke banyak ya keilmuan Islam itu bisa masuk lewat sini. Jadi ini ya kayak ekstrak ya. Nah ya demikian ya teman-teman ya, syukur alhamdulillah ya pada hari 17 Ramadan kita juga khatam ya kitab Aqidatul Awam ya. Penting ya khatam ini ya, jangan-jangan belum ada yang pernah khatam ini ya. Tambah kurikulum vitae ya Kram ya. Sudah berubah sekarang kurikulum vitae-mu Kram, sudah khatam ya kitab Aqidatul Awam kitab. Ya Bu Anak udah lewat. Dan bagi yang belum juga pernah ya, ini jadi penting, mudah-mudahan ini menjadi satu bekal kita ya yang baik bagi tumbuhnya keimanan kita ya, tumbuhnya kepribadian kita yang mudah-mudahan diberkahi Allah hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim.
Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Al-Fatihah wa ayatul kursi wa surat al-ikhlas 3 marrat wal mu'awwidhatain asabakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Wa ilahukum ilahu wahid لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Bismillahirrahmanirrahim. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'is sayyi'at wa tarfa'una 'indaka 'ala darajat wa tubalighuna aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'al wa taqabbal wa awsi wahdi wa barik thawaba ma qara'na min al-Qur'anil 'azim wa ma halalahu min qawli la ilaha illallah wa subhanahu wa bihamdihi wa astaghfirna wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis. Amin amin ya Allah. Wa barakatan syamilah sadaqatan mutaqabbalah. Bantu mudarakan muhdi ila hadrati wahai sayyidina habibina syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi abai wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alihi ajmain thumma ila arwahi jami' azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila arwahi jamil awliya wa syuhada'i wal ulama'i was shalihin wa rasyidin wa qanitin fiddin wa jami' saadati sufiyatil muhaqqiqin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila arwahi jami'i awliya'i thumma ila arwahi jami'il awliya wal ulama muassisi jami'ah nahdlatul ulama thumma ila arwahi jami'il awliya muassisi biladina Indonesia thumma ila arwahi abaina wa ummatina wa jaddatina wa muallimina wa masyayikhina masyayikhina wa dawil huquqil wajibati 'ala jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syarikil adil mawarid wa khususan ila rohi majma'in. Inna allaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulum fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li
كل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Alhamdulillah ya, ini nanti inaugurasi ya khataman kita untuk penutupan ya. Penutupan insyaallah malam Minggu ya. Maju 1 hari teman-teman ini selesainya acara ini ya. Tadinya malam Senin jadi malam Minggu ya. Nah, untuk materi yang terakhir Islam berbudaya itu nanti digabungkan nanti malam ya. Sama materi tentang ayat cahaya itu nanti habis itu Pak Nasirun melukis Islam Nusantara, terus nanti kita malam Ahadnya penutupan ya, malam selikuran, terus kita tasyakuran ya, khataman kitab beberapa agenda, ada sholawatan, ada imrah, ada nanti akan ada pentas Mas Rendra itu tentang Saridin ya, monolog saya itu, dan nanti ada teman-teman roncong sholawatnya. Nah, jadi begitu teman-teman, saya mohon maaf tidak ada maju jadwalnya sehari gitu, tidak nutup kemungkinan kalau teman-teman memang jadwal pulangnya nanti sampai hari Senin ya bisa sampai Senin. Nah, jadi hari terakhirnya bebas gitu, mau apa di sini ya, yang tadinya malamnya itu membuat kita ada 1 hari ya, karena